Jungle. Bab 3. Relasi dan fungsi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Pada pembelajaran kali ini yang akan kalian dapatkan, yang pertama kalian akan dapat memahami tentang fungsi. Yang kedua, kalian akan dapat menentukan perbedaan antara relasi dan fungsi. Yang ketiga, kalian dapat menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Yang keempat, kalian akan dapat menentukan fungsi korespondensi satu-satu. Dan yang kelima, kalian akan dapat menentukan notasi fungsi. Sebelum kita ke fungsi, apa itu fungsi? Kita terlebih dahulu mengingat pelajaran pada minggu yang telah lalu. Bapak sudah membahas tentang relasi. Relasi itu merupakan hubungan antara dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi inti dari relasi itu adalah menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Contoh yang kemarin yaitu ada beberapa orang anak yang hobi bermain. Ada Adi yang hobi bermain kelereng, ada Adi yang hobi bermain voli dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari relasi di mana hubungan antara himpunan A dan himpunan B adalah hobi bermain, seperti yang Bapak contohkan pada minggu yang telah lalu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Coba kalian perhatikan. Fungsi adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana anggota himpunan A berpasangan tepat satu kali dengan anggota himpunan B. Dan yang kalian harus garis bawahi tentang fungsi yaitu nih, ada himpunan A berpasangan tepat satu kali. Ini syarat fungsi. Himpunan A semua anggotanya harus berpasangan tepat satu kali dengan anggota himpunan B. Contohnya, contoh dari fungsi yang pertama, ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B ada 1, 4, 9, 12, dan 16. Nah, kenapa ini dinamakan fungsi? Nah, karena semua anggota di himpunan A nih, anggota semua yang ada di himpunan A 1, 2, 3, 4 tepat satu kali memasangkan anggotanya ke himpunan B. Meskipun anggota B tidak ada salah satu anggotanya yang tidak dapat berpasangan, yaitu angka 12. Ini tetap fungsi karena himpunan A tepat satu kali memasangkan anggotanya ke himpunan B. Contoh yang kedua, ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A contohnya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kenapa ini juga dinamakan fungsi? Karena setiap anggota pada himpunan A tepat satu kali memetakan atau berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Ini adalah contoh dari fungsi. Nah, contoh yang berikutnya di sini Bapak sajikan adalah contoh bukan fungsi tetapi relasi. Ingat, fungsi itu pasti sudah relasi nih. Dari pengertiannya saja fungsi adalah suatu relasi, berarti fungsi itu juga relasi, tetapi nanti Bapak jelaskan. Ada himpunan P dan ada himpunan Q, contoh bukan fungsi tetapi relasi. Ada himpunan P anggotanya 9, 16, 25, 36, 49, dan 64. Sedangkan anggota himpunan Q ada 4, 5, 6, dan 7. Kenapa ini bukan fungsi?
Karena pada himpunan P di sini ada dua buah anggotanya tidak berhubungan dengan anggota himpunan Q. Nah, jadi bukan fungsi tetapi relasi. Contoh yang kedua, ada himpunan A, ada himpunan B. Kenapa ini bukan fungsi? Padahal semuanya sudah memetakan anggotanya di himpunan A ke anggota himpunan B. Kenapa bukan fungsi, Pak? Nah, ada pertanyaan itu misalkan. Ini bukan fungsi karena ada salah satu anggota di himpunan A yaitu angka 2 nyaman 2, atau memasangkan 2 kali pada himpunan B. Maka ini bukan fungsi karena syarat dari fungsi tadi adalah himpunan A-nya tepat 1 kali memasangkan anggotanya ke himpunan B. Apabila ada 2, 3, 4 dan seterusnya itu bukan fungsi tetapi relasi. Apakah sudah kalian pahami yang mana contoh fungsi dan mana yang contoh relasi? Nah, sekarang coba perhatikan. Info pentingnya yaitu suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nih, suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B belum tentu dapat dikatakan fungsi, tetapi suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B pasti relasi. Ingat, kalau relasi belum tentu fungsi karena relasi banyak cabangnya. Sedangkan suatu fungsi pasti relasi. Kenapa? Karena dia fungsi itu juga menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya kita akan pelajari tentang banyaknya fungsi dari dua himpunan. Coba kalian perhatikan. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan NA dan banyak anggota himpunan B sama dengan NB. Banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan adalah sebagai berikut. Di sini kita akan menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari dua buah himpunan. Nah, untuk menentukan banyaknya fungsi dari dua buah himpunan, rumusnya yang pertama yaitu yang pertama ada banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Ingat, dari A ke B banyaknya fungsi. Itu rumusnya N dalam kurung B dipangkatkan N dalam kurung A. Dan yang kedua, untuk rumus menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan dari B ke A adalah N dalam kurung A dipangkatkan N dalam kurung B. Di mana untuk keterangannya NB ini adalah banyaknya anggota himpunan B. Jadi jumlah anggota yang ada di himpunan B. Sedangkan NA adalah banyaknya anggota di himpunan A atau jumlah anggota yang ada di himpunan A. Contoh, diketahui suatu himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B 2, 4, dan 6. Tentukan yang pertama banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Dan yang kedua banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Untuk menjawabnya terlebih dahulu kita tentukan nih NB tadi apa? Banyaknya anggota atau jumlah anggota yang ada pada himpunan B. Himpunan B yang ini. Nah, himpunan B ada berapa anggotanya? Ada 1, 2, 3. NB nya sama dengan 3. Sedangkan NA-nya atau jumlah anggota yang pada himpunan A ada 5 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah anggota. Setelah itu yang ditanyakan adalah banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Ini dari A ke B rumusnya adalah N dalam kurung B dipangkatkan NA. Jadi NB nya jumlah anggota di B adalah 3, pangkatkan NA nya adalah 5. Ingat, 3 pangkat 5 itu artinya 3
dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Ini 2, 3, 4, dan 5. Ingat, kalau 3 pangkat 5 artinya 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi dikalikan 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 hasilnya adalah 243. Jadi banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B adalah 243. Sedangkan yang B sudah kita ketahui tadi, NB-nya sama dengan 3 dan NA-nya adalah sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Jadi jangan terbalik dengan rumusnya. Kalau B ke A, A-nya, NA-nya di bawah dan B-nya adalah dipangkatkan. Nah, NA-nya adalah 5 sedangkan NB-nya adalah 3. Berarti 5 dipangkatkan dengan 3. Artinya 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 dikali 5 hasilnya adalah 125. Nah, ini adalah contoh dari banyaknya fungsi yang mungkin dari dua buah himpunan. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu kita akan membahas tentang korespondensi 1-1. Ini masih satu kesatuan tentang dengan fungsi. Pengertian dari korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan anggota dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota B dan setiap anggota B juga berpasangan dengan satu anggota himpunan A. Ingat, kalau korespondensi 1-1 suatu fungsi, ingat korespondensi 1-1 itu adalah fungsi dari dua buah himpunan, di mana setiap anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B tepat memasangkan satu kali anggotanya ke himpunan A ataupun himpunan B. Contoh dari korespondensi 1-1. Nah, ada beberapa gambar, ada yang benar dan ada yang salah untuk korespondensi 1-1. Contoh yang pertama, ada himpunan A dan ada himpunan B. Untuk korespondensi 1-1, A dan B ini adalah korespondensi 1-1. Kenapa? Karena setiap anggota A dan anggota B memetakan anggotanya satu kali. Ini benar. Ini adalah merupakan korespondensi 1-1. Sedangkan gambar yang kedua, coba kalian perhatikan. Ini juga korespondensi 1-1. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A dan anggota himpunan B tepat satu kali memasangkan anggotanya ke salah satu himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B tepat satu kali. Jadi benar, ini juga korespondensi 1-1. Nah, gambar yang ketiga ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Kenapa? Karena ada di himpunan B, ada anggota di himpunan B yang memasangkan atau berhubungan dengan himpunan anggota di himpunan A dua kali, yaitu ini. Nah, jadi korespondensi 1-1 itu harus tepat satu kali memasangkan anggotanya, baik pada himpunan A dan baik pada himpunan B. Nah, contoh yang nomor 4. Kenapa ini juga salah? Padahal himpunan B tepat satu kali memasangkan anggotanya kepada himpunan A. Kenapa salah, Pak? Kenapa bukan korespondensi 1-1, Pak? Iya, karena di himpunan B ada salah satu anggotanya tidak mengawankan atau tidak berhubungan. Jadi ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Ingat, setiap anggota A dan anggota B untuk korespondensi 1-1 itu tepat satu kali dan semuanya harus memasangkan ke anggota baik himpunan A ataupun anggota himpunan B. Apabila ada salah satu yang tidak mempunyai pasangan, itu bukan merupakan korespondensi 1-1. Apakah sudah kalian dapat pahami tentang korespondensi 1-1? Intinya, untuk korespondensi 1-1, himpunan A dan himpunan B jumlah anggota keduanya sama, dan setiap
anggotanya memetakan satu kali ke anggota himpunan, baik himpunan A ataupun himpunan B. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi fungsi. Nah, apa sih itu notasi fungsi? Notasi fungsi biasanya dinotasikan dengan huruf kecil seperti huruf F, G ataupun H. Nih, notasi fungsi biasanya dilambangkan atau dinotasikan sebagai huruf F, G atau H. Nah, di mana fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dapat dinotasikan dengan Fx ke Fx. Nah, misalnya ada fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan aturan F bagi X ke 2X, maka kita dapat menuliskan rumusnya Fx sama dengan 2X, nilai X adalah domain dan nilai Fx adalah hasil. Untuk ilustrasinya coba perhatikan gambar berikut. Nah, ada himpunan A dan juga ada himpunan B. Himpunan A ini adalah seperti yang Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Himpunan A ini adalah sebagai domain. Domainnya apa? Domainnya kita adalah X, nilai awal. Nah, nilai awal yaitu X dan F-nya di sini. Nah, F-nya ini ada suatu relasinya. Relasinya apa? Nih 2X sebagai relasi, Fx sebagai relasi. Sedangkan B ini adalah kodomain dan yang di dalam sini adalah rank atau hasil. Hasilnya itu Fx. Ini ilustrasi untuk notasi fungsi. Contohnya, diketahui fungsi Fx ke 3x kurang 1, tentukanlah nilai fungsi F untuk X, di mana X-nya domain awalnya 1, 2, dan 3. Kita harus menentukan Fx atau daerah hasilnya. Kita jawab. Yang pertama, kita tentukan rumusnya. Rumusnya kita ambil dari sini yang diketahui. Fungsi Fx ke 3x kurang 1, jadikan rumusnya yaitu Fx sama dengan 3x dikurang 1. Nah, untuk X yang ada di dalam rumus kita ganti dengan domain. Domainnya 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan hasilnya. Nah, X yang pertama kita ganti dengan angka 1. Berarti otomatis 3x kurang 1. X yang ada di sini kita ganti dengan 1. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Kurang 1 tetap turun. Jadi 3 dikurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, untuk yang kedua kita ganti X-nya sama dengan 2. Nah, tetap sama rumusnya, yang kita ganti hanya X yaitu domainnya. X-nya sama dengan 2, kita masukkan dalam rumus. 3 dikali 2 sama dengan 6. 6 kurang 1 adalah 5. Untuk yang ketiga, nah yang ketiga adalah X-nya kita ganti dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. X yang ada dalam sini kita ganti dengan 3. 3 kali 3 9. Dikurang 1 hasilnya adalah 8. Nah, di sini kita menentukan nilai fungsi F ya. Ini tergantung domainnya. Domainnya misalkan 1 sampai 10, berarti kita hitung satu-satu, kita ganti domainnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 10. Caranya sama seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai fungsi F atau daerah hasil. Jadi, nah, untuk nilai fungsi Fx ini hasilnya nih. Fungsi Fx ini adalah sebagai hasil yaitu 1, 5, dan 8. Nah, itu adalah contoh dari notasi fungsi. Nah, dari pembelajaran kali ini, dari pengertian fungsi, setelah itu korespondensi satu-satu, banyaknya fungsi yang mungkin dari 2 buah himpunan, dan yang terakhir adalah notasi fungsi. Apakah sudah kalian dapat pahami? Nah, apabila sudah dapat dipahami, untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai sini. See you next time untuk pembelajaran yang berikutnya. Jadi terus simak dan tonton di channel MTSM 2 Tanah Laut untuk pembelajaran matematika.
Nah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.